Bab 845 Penguasa Planet Mayang. Kakak, bukannya ini tidak benar. Devan meneguk liurnya. Santai saja, tidak usah takut melukai hati kami, bersenang-senanglah. Kemudian Batari mengatakan pada Rinta, Rinta kamu punya banyak klon kan? Kebetulan juniorku sangat berat, gunakan klonmu untuk memuaskannya. Oke. Rinta tidak menolak sama sekali. Bagaimanapun juga, Devan sudah bilang kalau dia harus patuh pada orang-orang klan Heteran. Kemudian, Devan, Batari dan Rinta tiba di sebuah ruangan. Ayo mulai. Batari memberi perintah pada Rinta. Rinta mengertakkan gigi, langsung membentuk klon. Junior, nikmatilah. Batari mengedipkan mata pada Devan. Kini Devan masih dalam tubuh Kirin. Walau Batari membantunya mengendalikan kewarasan, namun keinginannya terhadap wanita tidak berkurang. Devan langsung tegang, menghampiri salah satu klon Rinta, mencekik lehernya, menekannya dengan kuat ke dinding. Kemudian, Rinta begitu bingung sekarang. Apa ini hukumannya? Rinta sendiri merupakan hypersex. Bahkan bisa tidur dengan seluruh pria di planet pada waktu yang bersamaan. Namun Rinta langsung mengerti. Devan sungguh mencekik lehernya. Padahal ini cuma klon Rinta. Namun perasaannya begitu nyata. Devan dengan santai melemparkan klon Rinta yang lehernya patah ke samping. Kemudian menghampiri klon Rinta yang lain. Meraihnya, membenturkan kepalanya ke dinding. Menekan wajahnya dengan kuat di dinding. Menggeseknya ke dinding. Rinta terisak karena kesakitan. Namun Devan tidak kasihan padanya sedikit pun. Membenturkan kepala Rinta ke dinding dengan keras. Meski ini cuma klon Rinta, namun rasa sakitnya nyata. Devan begitu ganas. Setiap klonnya dihancurkan dengan brutal. Inilah yang diinginkan Batari dari Devan. Dalam proses berhubungan badan dengan Rinta, hancurkan klonnya. Bagi Rinta, ini merupakan sebuah penyiksaan. Dulu Rinta begitu menyukai seks yang kasar. Namun sesudah kejadian ini, memandang seorang pria pun membuatnya ketakutan. Rupanya inilah yang mereka rasakan. Rinta biasa memperlakukan orang lain seperti ini. Namun kini gilirannya. Sebaliknya, Devan juga merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Punya keinginan untuk menghancurkan. Khususnya keinginan untuk menghancurkan wanita Kanti. Sungguh fantastis. Segera, di seluruh ruangan, ada banyak mayat klon Rinta yang tergeletak di tanah. Setiap mayat tubuhnya tidak lengkap. Kematiannya juga begitu menyedihkan. Rinta sudah hampir pingsan. Sesudah selusin klon dihancurkan, Rinta akhirnya memohon ampun. Tuan, tolong lepaskan aku sudah tidak kuat. Mata Rinta berkaca-kaca, dia terbunuh puluhan kali, sungguh menyakitkan. Diam, jangan sampai junior menghukummu, membuatmu merasakan 18 penyiksaan yang dialami pemimpin klanmu. Batari mengatakan dengan dingin. 18 penyiksaan yang pernah dialami pimpinan. Rinta begitu takut hingga langsung tutup mulut. Adegan penyiksaan Tirza masih begitu jelas diingatannya. Khususnya ketika tubuh Tirza dilempar ke udara, kemudian dipotong bagian tengahnya dengan gergaji. Cuma membayangkannya saja membuat Rinta merinding. Tolong pelan sedikit tuan, ini sungguh sakit, ucap Rinta dengan memohon. Setidaknya sebelum klonnya mati, dia bisa merasakan sedikit kesenangan. Namun hukuman tetap hukuman,
tidak ada yang namanya kesenangan. Akhirnya, Devan menghukum Rinta 100 kali. Rinta hampir tidak sadarkan diri, namun tidak berani memohon belas kasihan. Sudah, kamu boleh keluar. Akhirnya suara Batari terdengar. Rinta buru-buru pergi. Apa kakak sudah puas? Devan mengajukan pertanyaan pada Batari. Puas. Menghabisinya ribuan kali pun tidak akan membuatku puas. Batari mengatakan dengan emosi. Lalu kenapa kakak menyuruhnya pergi? Devan mengajukan pertanyaan dengan bingung. Batari menggigit bibir cantiknya dan mengatakan, bermain lebih baik dibanding menonton. Jadi, ketika Devan keluar dari kamar, sudah 2 atau 3 hari kemudian, sesudah bersenang-senang, tidak boleh melupakan urusan. Kricika belum pulang. Devan datang ke rumah penguasa planet Kricika. Belum. Pelayan bergeleng. Kemudian Devan pergi ke rumah penguasa planet Jauza. Penguasa planet Jauza juga belum pulang. Apa sesuatu terjadi? Devan mengangkat alisnya. Penguasa planet Kricika, penguasa planet Jauza dan penguasa planet Kalupus pergi ke penguasa planet lainnya untuk membantunya mendapatkan emas hijau kaisar. Para penguasa planet ini, semuanya punya kepribadian yang aneh. Tidak mau bekerja sama. Aku harus pergi untuk memeriksa. Planet Mayang. Penguasa planet Kricika, penguasa planet Jauza dan penguasa planet Kalupus berdiri berdampingan. Di hadapan mereka merupakan istana yang begitu besar. Ini yang terakhir. Penguasa planet Kricika begitu senang. Kali ini, 4 penguasa planet sudah dikerahkan. Penguasa planet lainnya, mereka mau bekerja sama dan menyerahkan emas hijau kaisar. Bagaimanapun juga, benda itu begitu berharga. Sayang sekali kalau cuma disimpan tanpa digunakan. Tidak berbeda dengan koleksi. Oleh karena itu mereka mau bekerja sama untuk menyerahkannya. Planet Mayang ini merupakan yang terakhir. Selama semuanya lancar, mereka akan mendapatkan emas hijau kaisar yang lengkap. Namun, penguasa planet Mayang tidak mudah dihadapi. Dia tidak berpartisipasi dalam beberapa pertemuan penguasa planet sebelumnya. Tampaknya tidak menganggap serius 11 penguasa planet lain. Oleh karena itu, mereka mendatanginya terakhir. Kalau bisa, mereka sejujurnya tidak mau datang ke penguasa planet Mayang. Namun harus datang. Karena emas hijau kaisar di tangan penguasa planet Mayang merupakan yang terbesar di antara semua penguasa planet. Jumlahnya setengah dari yang lain. Ayo masuk, ajak penguasa planet Kricika pada 3 orang lainnya. Mereka berempat berjalan menuju istana. Beberapa orang baru mencapai ambang pintu, sebuah suara dingin terdengar, tampaknya aku tidak mengundang beberapa penguasa planet. Halo penguasa planet Mayang, kami datang untuk menukarkan emas hijau kaisar di tanganmu. Penguasa planet Kricika mengatakan dengan sopan. Hah, menukar. Suaranya tampak merendahkan. Apapun yang kamu mau, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Penguasa planet Kricika masih begitu sopan. Bagus, kalau gitu, aku mau nyawa kalian. Suara penguasa planet Mayang sedingin es. Ekspresi mereka langsung berubah. Walau mereka sudah tahu kalau penguasa planet Mayang tidak mudah untuk dihadapi, namun tidak menduga kalau pihak lain akan menginginkan nyawa mereka. Bersambung. Bab 846 Bayangan Setan. Detik berikutnya, seluruh planet Mayang diselimuti gelombang kemarahan yang besar.
Aku pernah mendengar kalau penguasa planet Mayang penuh dengan roh kemarahan, tampaknya benar. Merasakan kemarahan yang begitu hebat, penguasa planet Kalupus cuma bisa meneguk liurnya. Roh kemarahan juga merupakan tubuh roh. Namun tubuh roh ini tidak sama dengan tubuh roh kaisar pembunuh. Ini membawa kemarahan yang besar. Makin besar kemarahannya, makin kuat energinya. Gawat, kita sudah menyentuh aturannya. Penguasa planet Kalupus tampak begitu serius. Roh-roh yang berduka begitu agresif. Dan roh kemarahan tingkat kosmik, semua punya aturan khusus untuk menghabisi nyawa. Begitu menyentuh salah satu aturan mereka, akan dihabisi. Penguasa planet Kalupus merupakan orang yang mengirimkan emas hijau kaisar atas inisiatifnya sendiri, tanpa bertemu dengan penguasa planet Mayang. Apa aturan penguasa planet untuk merenggut nyawa? Ava mengajukan pertanyaan. Menyetujui pertukaran dengannya. Ekspresi penguasa planet Kalupus tampak begitu suram. Mereka barusan memicu aturan penuntutan nyawa penguasa planet Mayang. Kita berempat, tidak bisakah kita menghadapi roh kemarahan? Mata indah penguasa planet Kricika tenggelam, langsung mengambil posisi bertarung. Tidak, penguasa planet Kalupus langsung menghentikan penguasa planet Kricika. Seluruh planet Mayang menuntut nyawanya, energi tempur kita akan begitu menurun, mustahil jadi lawannya, penguasa planet Kalupus mengatakan dengan serius. Benar, di sini, akulah penguasanya. Penguasa planet Mayang penuh dengan amarah, cepat serahkan nyawa kalian. Aku akan menyerahkan emas hijau kaisar. Begitu perkataan penguasa planet Mayang terlontar, pasukan setan muncul dari kegelapan satu persatu. Jelas mustahil bagi mereka untuk duduk diam dan menunggu kematian. Mereka mulai bertarung dengan pasukan setan. Kemudian mereka sadar. Energi murni dan energi magis mereka ditekan. Inilah energi kehancuran. Pasukan setan ini begitu kuat, setiap serangannya sulit ditahan. Terlebih, sesudah menghabisi satu, langsung muncul lebih banyak lagi dari kegelapan. Seakan tidak ada habisnya. Membuat mereka berempat kewalahan. Penguasa planet Mayang, tampaknya kita tidak punya keluhan. Penguasa planet Kalupus mencoba bicara dengan penguasa planet Mayang. Mati, kalian semua harus mati. Namun, suara penguasa planet Mayang bergema di seluruh ruangan. Penuh kebencian. Tidak bisa diajak bicara sedikit pun. Apa yang terjadi pada penguasa planet Mayang? Kenapa jadi roh kemarahan? Eva tidak mengerti. Makin kuat jiwanya, makin sulit untuk berubah jadi roh kemarahan. Sesudah berubah jadi roh kemarahan, kemarahannya jadi begitu mengerikan. Berubah jadi roh kemarahan, energinya mendekati overload kosmik. Jiwa setingkat ini, mustahil untuk berubah jadi roh kemarahan. Tampaknya aku pernah mendengar kalau penguasa planet Mayang merupakan kebanggaan, cuma berlatih selama ribuan tahun, sudah mencapai tingkat paragon kosmik, kemudian jatuh hati dengan seorang pria dari klan Yoba yang terampil dalam kamuflase, bisa menyamar menjadi klan apapun. Mereka mencari nafkah dengan melahap master kosmik. Di pesta pernikahan, klan Yoba memakan semua kerabat dan teman penguasa planet Mayang. Bahkan penguasa planet Mayang tidak lepas dari nasib buruk, tubuhnya membusuk perlahan, dimakan di hadapannya. Mendengarnya, beberapa orang terdiam. Sungguh pengalaman tragis dimakan oleh kekasih sendiri. Bukan masalah kalau cuma dia yang dimakan. Namun kerabat dan teman-teman yang datang untuk memberi ucapan selamat atas pernikahannya, bahkan tidak lolos.
Inilah alasan kenapa penguasa planet Mayang jadi roh kemarahan. Roh kemarahan setingkat paragon kosmik. Membayangkan saja sudah mengerikan. Ketika beberapa orang sedang bicara, penguasa planet Kricika lengah, punggungnya ditebas oleh pasukan setan. Sepotong daging lepas. Pasukan setan itu memegang daging penguasa planet Kricika dengan senang. Potongan daging penguasa planet Kricika langsung dimasukkan ke mulut, mulai mengunyah. Enaknya. Pasukan setan bergumam senang. Pasukan setan lain mulai menyerang lagi. Mereka mau memakan kita. Penguasa planet Kalupus tampak ngeri. Segera, penguasa planet Jauza dan penguasa planet Kalupus juga terluka parah. Terutama penguasa planet Kalupus. Satu lengannya dipotong oleh pasukan setan. Pasukan setan bergegas maju, merebut lengan penguasa planet Kalupus. Lengannya dikunyah secepat kilat, tanpa ada yang tersisa. Menyaksikan pemandangan ini membuat orang bergidik ngeri. Setan-setan ini tampaknya sudah kelaparan selama puluhan ribu tahun. Tidak menyerah melawan mereka. Walau mereka berempat sudah berusaha sebaik mungkin untuk melawan, namun masih terluka parah. Kini, setiap orang dicabik hidup-hidup oleh pasukan setan, kemudian dimakan oleh mereka. Apa penguasa planet Mayang mau kita merasakan apa yang dia rasakan? Ava tampak ngeri. Kaki dan punggungnya dimakan. Ketika tubuh semua orang dimakan habis, efektivitas tempur mereka juga makin rendah. Semua orang tampak putus asa. Mau memberikan sedikit bantuan untuk Devan, malah celaka di sini. Memandang pasukan setan yang bergegas menuju mereka berempat, semuanya menyerah. Mereka sudah tidak bisa menahannya. Terutama di waktu ini. Energi magis dan energi murni tidak berdampak. Kalau tidak, mereka bisa bertahan lebih lama. 3 penguasa planet, aku akan meledakkan diriku untuk memberi kalian waktu memikirkan cara keluar dari sini. Penguasa planet Kalupus mengatakan dengan penuh tekad. Tidak, ekspresi mereka bertiga langsung berubah. Tenang saja, selama kalian bisa kabur, aku tidak akan mati, suruh Junior Devan panggil orang yang menguasai kilas balik untuk membangkitkanku. Kemudian penguasa planet Kalupus bergegas menuju para pasukan setan. Bang! Terdengar ledakan keras. Penguasa planet Kalupus langsung meledak. Walau kini energi magis begitu ditekan, namun energi penghancuran diri masih begitu mengerikan. Mereka bertiga langsung memanfaatkan dampak penghancuran diri penguasa planet Kalupus, terbang keluar dengan seluruh energi. Mereka tampaknya sudah merasakan ujung dari energi pemandangan itu. Selama menyeberang, mereka akan aman. Namun, tepat ketika mereka hendak keluar dari tempat kejadian, 3 tangan setan mendadak muncul, menangkap mereka, menyeret mereka kembali ke planet Mayang. Bersambung.